Halo guys, jumpa lagi bersama gua, Bang Juntak. Di vlog gua kali ini gua akan ngebahas terkait dengan tes bakat skolastik LPDP 2023 yang gua ikutin. Jadi di sini gua mau sharing terkait dengan tes bakat skolastik serta tips dan trik yang mungkinnya nanti akan kalian butuhkan ya guys untuk menghadapi ujian LPDP di tahap-tahap berikutnya. Nah, ini bakal bermanfaat. Gue yakin kalian lebih pintar dari gua, guys. Jadi di sini gue sifatnya sharing ya, bukan mengajarkan. One, two, three, four. Oke, tips dan trik dari gua yang pertama, sebelum lo ngerjain ujian, ya lo harus berdoa dulu, guys. Jangan lupa berdoa terus minta doa sama orang tua lo. Terus yang kedua, banyak-banyakin berbuat baik dan membantu sesama. Karena kita nggak tahu nih, guys. Hal baik tersebut bisa kembali ke kita dalam bentuk hal positif. Terus yang ketiga, lo harus baca soal secara lengkap, guys. Karena bisa jadi ada soal-soal itu kata-katanya jebakan dan lo skip nih. Ternyata ada kecualinya atau ada kata-kata yang ternyata itu menjebak. Lalu yang keempat, jangan malas-malas buat gunain kertas coret-coretan. Karena lo nggak bisa imagine jawaban lo di otak lo aja. Dengan kertas coret-coretan lo bisa lebih mempermudah untuk menentukan jawaban mana sih yang benar. Lalu yang kelima, jawab aja seluruh soal karena nggak ada nilai minus, guys. Jadi lo jawab aja. Misalnya lo udah mepet nih, aduh bingung gua, udah kira-kira tembak aja ya secara logis mana jawaban yang benar di antara pilihan jawaban. Lalu yang keenam, jangan lupa like and subscribe channel ini, guys. Oke. Nah, karena kan kita udah sharing nih. Kalau bisa di like dan subscribe dan godain lo semoga lo berhasil di tes bakat skolastik kalian untuk PPDP. Yang pertama, tes logis. Nah, untuk tes logis ini eh, contohnya ini satu nih, gua kasih lihat. Semua anggota asosiasi profesi harus hadir dalam rapat. Lalu sementara dokter adalah anggota profesi, anggota asosiasi. Nah, di sini kan ada dua nih, ada semua, ada sementara. Nah, sementara itu dia bagian dari semua. Jadi lo abaikan aja yang kata-katanya semuanya udah pasti salah. Semua, semua, semua. Nah, tinggal ada dua nih, sementara peserta rapat bukan anggota asosiasi atau sementara peserta rapat adalah dokter. Nah, di sini kan semua anggota asosiasi harus hadir dalam rapat. Nah, ini kan peserta rapat bukan anggota asosiasi sementara. Berarti di sini salah. Nah, berarti jawabannya adalah C, guys. Oke, kita lanjut, guys. Nah, di sini tes logis selanjutnya semua karyawan berdasi. Nah, kayak tadi nih, semua sebagian. Berarti kita seleksi nih yang semua itu udah pasti salah, guys. Nah, tinggal cari yang sebagian. Sebagian karyawan bersepatu. Nah, ini kan nggak ada nih di pilihan. Sekali lagi yang nggak ada di pilihan, ini langsung kita coret aja, guys. Nah, ini kan sebagian. Berarti sebagian karyawan berdasi. Benar, sebagian karyawan berdasi dan berjas. Nah, ini guys yang lebih tepat. Berdasi dan berjas. Karena kan sebenarnya semua karyawan itu berdasi, guys. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya, guys. Buaya dan kadal, binatang melata, ular dan buaya suka makan katak. Nah, binatang melata suka makan katak, guys. Nah, ini kan nggak ada nih di soal ini nggak ada binatang melata suka makan katak. Nah, semua yang nggak ada di soal, guys, statementnya itu langsung kita eliminasi aja. Kadal tidak suka makan katak nih kan nggak ada hubungannya kan, nggak ada. Kadal suka makan katak, nggak ada juga. Ular merupakan binatang melata, ini nggak ada di statement. Kadal belum tentu
makan katak. Nah, ini kata-kata belum tentu ini, guys. Kata-kata belum tentu ini kita lingkar. Ini berarti jawabannya, guys. D. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kalian bakal ketemu soal verbal analitis. Nah, soal verbal analitis ini kalian membutuhkan kertas coret-coretan, guys. Nah, jadi jangan maju nanti pas ujian tanpa membawa kertas coret-coretan. Nah, di sini kita cara tipsnya untuk menjawabnya adalah kita harus menyusun sesuai dengan urut-urutan yang ada di soal. Misal, pamanku memiliki beberapa anak, diantaranya Anton, Bowo, Cika, Desti, Anji, Dinar, dan Meli. Anton lebih tua daripada Cika. Nah, kita urutkan dari yang lebih tinggi. Anton di atasnya Cika. Dan Bowo lebih muda daripada Desti. Berarti ini D-nya di atas, Bowo di bawah. Jika Endang lebih tua dari Desti, manakah pernyataan berikut yang benar? Berarti Endang lebih tua dari Desti. Endang itu di atasnya si Desti. Jika sama dengan Endang, dari mana kita tahu? Ini salah. Endang lebih tua daripada Anton. Dari mana kita tahu? Nggak ada hubungannya. Salah. Anton lebih tua daripada Endang. Nggak ada hubungannya kan, guys? Nah, terus Cika lebih tua daripada Endang. Nggak ada hubungannya. Endang lebih tua daripada Bowo. Nah, ini kan jelas, guys. Berarti ini jawabannya. Oke, guys, selanjutnya Nur mempunyai tiga mobil, harga mobil satu lebih mahal dari harga mobil dua. Berarti tentang harga mobil satu lebih mahal dari harga mobil dua. Harga mobil tiga lebih mahal daripada harga mobil dua. Nah, mana pernyataan yang benar? Harga mobil satu ditambah dua lebih besar daripada tiga, satu ditambah tiga. Nah, ini kan salah, guys. Yang D, yang C, harga mobil tiga lebih mahal daripada harga mobil satu. Nah, ini kan gak ada hubungannya nih. Nggak bisa kita lihat hubungannya. Berarti ini salah. Dari mana kita tahu? Harga mobil satu lebih mahal dari harga mobil tiga. Ini juga nggak bisa kita ketahui. Nah, sekarang kita cek jawaban A. Harga mobil dua lebih kecil dari rata-rata harga mobil satu dan tiga. Udah pasti, guys. Karena satu dan tiga itu lebih mahal daripada harga mobil dua. Berarti ini jawabannya. Ini salah. Oke, soal selanjutnya. Gaji Pak Mariadi ada 300 lebih banyak daripada Pak Gito. Berarti M itu sama dengan G plus 300.000. Guys, 300.000. Oke. Sedangkan gaji Pak Agus adalah sepertiga gaji Pak Gito. Berarti si A itu sama dengan Gito dibagi 3. Jadi, tidak diketahui apakah gaji Pak Mariadi lebih banyak atau lebih sedikit daripada gaji Pak Agus. Salah. Nah, kan bisa kita ketahui ini hubungannya, guys. Nah, selanjutnya gaji Pak Mariadi sama banyaknya dengan gaji Pak Gito. Ini juga salah, guys. Gaji Pak Mariadi sama banyaknya dengan gaji Pak Agus. Salah, guys. Gaji Pak Mariadi lebih sedikit daripada gaji Pak Agus. Gaji Pak Mariadinya G per 300.000 lebih sedikit. Gaji Pak lebih sedikit. Salah, guys. Gaji Pak Mariadi lebih banyak daripada gaji Pak Agus. Karena kan Pak Agus itu sepertiga dari gajinya si Gito. Sementara gajinya Gito ditambah 300.000 itu sama dengan gaji Pak Mariadi. Jadi jawabannya adalah E, guys. Oke, kalian juga bakal menemukan soal, guys, penalaran kuantitatif, yaitu penalaran deret. Nah, ini penalaran deret, ini deret angka. Mungkin kalian bakal sering ketemu ini. Nah, di sini ada ketemu angka 2, 6, 12, 20, titik, titik, titik. Nah, di sini bisa kita lihat nih hubungan eh, antar angka tersebut bisa jadi satu deret, dua deret, tiga deret, ataupun bisa jadi dua tingkat.
Satu tingkat, misalnya satu tingkat, dua tingkat. Nah, sekarang kita lihat dari sini ya. 2 ke 6 itu berapa guys? Di situ ada 4. 6 ke 12 itu 6. 12 ke 20 itu 8. Nah, di sini berarti berapa guys? Nah, ini kan hubungannya berarti kan tambah terus 2. Nah, di sini berarti kemungkinan akan tambah 10. Jadi jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya 11457910. Nah, ini deretnya gimana guys? Nah, di sini kita bisa lihat nih. 1 ke 4 nih. Ini dia 3. 4 ke 7, 3. 7 ke 10, ini 3 guys. Nah, ini berapa nih? Satu ke ini 4, 5 ke sini 4. Nah, berarti ini kolom kedua guys. Hubungannya. Ditambah 4 terus. 9 tambah 4, 13. Berarti C jawabannya. Nah, kalau deret numerik ini kalian harus rajin-rajin latihan soal guys. Selanjutnya 6, 7, 12, 14, 18, 21. Nah, ini kita bisa lihat juga guys nih. Angkanya kan mirip nih dari dua ini. Ini tambah 6, tambah 6. Nah, ini tambah 6 juga guys harusnya. Karena yang di sini dia 7, ini juga 7. Berarti 6 jawabannya 24. Oke guys, selanjutnya jarak dari kota A dan B adalah 300 kilometer. Rendra berkendara dari kota A dengan kecepatan 30 kilometer per jam. Sedangkan Ansori berkendara dari kota B dengan kecepatan 50 kilometer per jam. Jika mereka berangkat pada jam yang sama, yaitu jam 8 pagi, mereka akan berpapasan pada pukul. Oke guys, berarti di sini ada dari kota A ke kota B, itu jaraknya 320 km. Ya kan, mereka akan berpapasan di sini dengan kecepatan mereka masing-masing, VA dan VB. Nah, rumus kecepatan itu apa guys? V itu kan berarti kan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Nah, kita kan membutuhkan T-nya. Berarti T itu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan, guys. Nah, berarti kalau kita pengen tahu T, A, B, itu berarti sama dengan S, A, B dibagi V, A. V, A, T ditambah V, B, T. Nah, berarti kan ketemu nih guys, 320 itu dibagi 50 ditambah 30. Nah, itu dia akan ketemu guys. Nah, berarti ada 4 jam. Berarti jawabannya adalah 8 ditambah 4. Jawabannya adalah 12 guys. Gitu. Jadi kalian harus tahu nih memahami rumus-rumus matematika termasuk kecepatan, luas, volume. Semakin banyak kalian tahu, kalian akan semakin banyak bisa menjawab soal aritmatika ini guys. Oke? Andi naik sepeda dengan kecepatan 25 kilometer per jam dalam waktu 4 jam. Berapa jarak tempuh Andi? Jarak tempuh berarti dia tanya S-nya. S sama dengan V dikali T. Ya udah ini kita kalikan aja berarti 25 kali 4 sama dengan 100. Nah, ini jawabannya B. Oke guys, lanjut. Tono meninggalkan kota A pukul 6.15 dan sampai kota B pukul 9.45. Jika mengendarai motornya dengan kecepatan 60 kilometer per jam dan beristirahat 1 jam untuk makan, berapa kilometer jarak dari kota A ke kota B? Oke guys, kota A 6.15 sampai di kota B
pukul 9.45. Berarti 09.45 dikurang 06.15. Nah, ini berarti dia ada 3,5 jam ya guys. 3,5 jam. 3,5 jam. Tapi beristirahat 1 jam untuk makan. Minus satu, ya kan? Nah, ini minus satu nih guys. Jadi sama dengan 2,5 jam. Berapa kilometer? Nah, tadi berarti kan sama aja kan. Kecepatan dikali dengan waktu nih. Nah, kecepatannya 60 kilometer per jam. Berarti kalau jarak S sama dengan V dikali T, maka sama aja 2,60 dikali 2,5. Itu berarti dia sama dengan berapa guys? 150. Jawabannya adalah C guys. Oke. Nah, selanjutnya kalian juga akan menemukan yang namanya soal analogi. Jadi kunci dari soal analogi ini ya kalian harus latihan latihan rajin-rajin latihan soal dan juga latihan baca. Jadi kalian bisa tahu nih kata ini artinya apa sih, maksudnya apa gitu. Nah, jadi kalian bisa menghubungkan antar kata tersebut. Contohnya yang ini, hewan titik-titik makanan sate. Nah, ini kan jenis makanan itu sate. Nah, jenis hewan itu apa? Ya, berarti sapi. Ini berarti dari berdasarkan jenisnya. Oke, guys, kita lanjut. Sekolah pintar titik-titik titik-titik. Nah, ini apa hubungannya sekolah pintar ini? Ini kan sebab akibat ya. Ini akibatnya pintar gitu. Nah, tidur kamar nggak nyambung, ilmu buku, makan kenyang, bumi, tanah, baca majalah. Berarti jawabannya adalah yang C. Kita makan supaya kita kenyang, guys. Lanjut. Pembalap titik-titik, petinju titik-titik. Nah, ini yang mana sih yang sesuai? Pembalap guru, petinju murid. Nah, yang nggak nyambung. Ini berarti salah. Pembalap TV, petinju rak, nggak nyambung. Pembalap di apa ini sapi, petinju sawah, nggak nyambung. Nah, ini pembalap sirkuit nih. Pembalap kan ada di sirkuit, ya kan? Petinju ada di ring. Berarti ini hubungannya adalah hubungan tempat, tempatnya. Ini benar berarti ya. Pembalap harimau, pembalap hutan nih salah guys. Oke, setelah tadi hubungan analogi, selanjutnya soalnya terkait dengan kecukupan data guys. Nah, soal kecukupan data ini kriterianya kan ada dua pernyataan dan ada soal. Nah, kita disuruh menilai apakah dua pernyataan tersebut salah satunya cukup menjawab, dua-duanya cukup menjawab, satu pernyataan aja cukup, tapi atau keduanya itu tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nah, contohnya nih soalnya guys. X sama dengan 3, Y sama dengan -3. Berapakah nilai dari X plus 2? Nah, di sini X-nya diketahui 3. X 3. Bisa nggak diketahui ini? Berarti kan ini nggak bisa guys, berdiri sendiri. Nah, terus Y-nya -3. Y-nya kan untuk ke sini kan. Nah, berarti kan bisa diketahui nih kalau dia diketahui kedua-dua variabel tersebut. Jadi ini mana nih yang bisa keduanya? Berarti jawabannya adalah C. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Itu guys. Lanjut.
Diketahui X min Y sama dengan 3, lalu X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 9, guys. Nah, di sini kita harus menjabarkan dulu berapakah nilai dari X dan Y. Berarti kan kita harus tahu nih X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, berarti kan harus ada dua pernyataan. Nah, si X dan Y ini kita harus sederhanakan, guys. Berarti kalau X dan Y itu kan berarti sama dengan X plus Y dalam kurung X min Y sama dengan 9, ya kan? Di mana X min Y itu sama dengan 3. X min Y sama dengan 3. Ini kan di sini nih. Berarti X plus Y sama dengan 9 dibagi 3. Karena kan dia pindah ruas, guys. Jadi dari kali jadi bagi. Nah, berarti X plus Y sama dengan 3, guys. Nah, kenapa dari sini kita bisa lihat nih, berarti kita butuh pernyataan satu dan pernyataan dua untuk bisa menjawab soal ini. Berarti jawabannya adalah C, guys. Oke, lanjut. Selanjutnya satu. Ketika pecahan desimal itu dibulatkan ke digit per puluh ribuan terdekat, hasilnya 7,3814. Dua, ketika pecahan desimal dibulatkan ke digit per ribuan, hasil 7,381. Diketahui X dan Y merupakan digit tunggal pada pecahan desimal 7,381 X, Y 9. Berapa nilai X? Nah, kalau dia bilang di sini dibulatkan digit per puluh ribuan terdekat, hasilnya 7,38114. Oke, kita buat coret-coretannya, guys, simulasinya. Inilah pentingnya kalian punya coret-coretan, guys. Kalau dia di dekat 7,381 berarti si X kan ini 7,381 X Y 9. Berarti kalau dia didekatkan dengan satu, itu ada beberapa kemungkinan nih. Dia didekatkan hasilnya ke 4. 7,381 4. Berarti si X itu bisa jadi 7,381. X-nya itu kan udah pasti 4. Ya enggak, guys? Nah, di sini berarti bisa jadi 7,38142 atau 7,38139. Ya enggak? Kan dibulatin ke atas. Lalu pernyataan yang kedua, ketika pecahan desimal itu dibulatkan ke digit peribuan hasilnya 7,381 X Y 9. Ini dia pernyataan yang satu. Ini pernyataan yang kedua. Dia 7,381. Berarti ini adalah di bawah 5. Berarti dia bisa 7,38114, bisa 7,3813, bisa jadi 7,381 2. Nah, tapi di sini kan dibilang merupakan digit tunggal pada pecahan desimal. Nah, kemungkinannya kan ini ada banyak banget, guys. Ini juga ada banyak banget kan. Berarti dua pernyataan ini belum cukup nih untuk menjawab si pertanyaan ini. Berapa nilai X-nya? Karena ada beberapa kemungkinan. Nah, jadi jawabannya adalah yang E. Gitu, guys. Nah, soal selanjutnya terkait dengan soal kepribadian SJT. Nah, ini soal yang dia nilainya nggak akan keluar, guys. Jadi kalian harus baca benar-benar ini akhlak dari Pan RB, nilai-nilainya nih ada akuntabel itu apa, kompeten itu apa, harmonis apa, kolaboratif apa, adaptif apa, loyal apa. Nah, nanti dari nilai-nilai inilah kalian menjawab soal SJT yang ada di
tes bakat skolastik tersebut. Jadi disesuaikan dengan nilai-nilai Kementerian Pan-RB ini. Jangan disesuaikan dengan nilai yang menurut kalian benar ya guys. Jadi disesuaikan dengan ini. Jadi kalian harus baca ini benar-benar karena ini nggak dicantumkan nilainya dalam tes bakat skolastik. Nah, selanjutnya Bang Juntak mau share terkait dengan tes LPDP yang Bang Juntak ambil. Nah, untuk Bang Juntak sendiri hasilnya segini guys, 215. Nah, passing grade-nya waktu di zamannya Bang Juntak 2023 itu sebesar 150 guys. Jadi ini bisa dikatakan lolos untuk ke tahap selanjutnya. Nah, untuk amannya itu kalau bisa teman-teman di tes bakat skolastik ya minimal-minimalnya 180 lah guys kalian bisa isi. Nah, makanya tadi seperti yang saya bilang kalian harus ya banyak-banyak berdoa, terus latihan soal dan juga jangan lupa pakai kertas coret-coretan dan baca semua soalnya dengan teliti. Oke guys, itu aja sharing yang bisa gue bagikan ke kalian semua. Gue yakin kalian lebih pintar dari gue. Jadi, gue rasa kalian bisa lah ngelewatin tes bakat skolastik untuk LPDP ini. Semoga sukses dan berhasil untuk melanjutkan ke tahap pendidikan yang lebih lanjut lagi. Itu aja dari gue. Kalau kalian suka, please like, share, komen, dan subscribe channel YouTube gue ini supaya gue bisa terus berbagi ilmu ke depannya terkait dengan LPDP ke kalian semua. Thank you for watching guys. See you on my next video.